Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Tasliman biqadri 'azamati dzatika fi kulli waqtin wa hin, amma ba'd. Bapak hadirin sekalian jamaah Majelis Telkomsel. Pada siang hari ini saya ingin menyampaikan ada 3 hikmah yang sangat berkaitan dengan pembebasan diri kita dari sejumlah persoalan yang membelenggu kita selama ini. Terutama yang berkaitan dengan diri kita masing-masing di dalam proses-proses mengklarifikasi diri kita agar kita ini merdeka. Saya kira hampir seluruh dunia merasa kepingin merdeka, tapi ada yang kepingin merdeka, rupanya yang dimaksud merdeka itu seluruh kepuasan nafsunya terpenuhi. Nah, dia merasa merdeka. Ada lagi orang merdeka seluruh kepuasan hatinya terpenuhi. Ada lagi orang ingin merdeka, kepuasan spirit terdalam yang ada di dalam hati kita, yaitu ruhul qulub, rohnya hati ingin merdeka. Nah, ini ada bulan kemarin kayaknya dikutip satu ungkapan sawabiqul himam la takhriqu aswarul aqdar, bahwa ini satu kata kuncinya, seluruh usaha yang sehebat apapun tidak akan pernah merobohkan dinding atau batas takdirnya Allah. Pertanyaannya, untuk apa kita ikhtiar kalau takdirnya tidak bergeser? Ini perlu supaya orang ini tidak konflik dengan Allah. Banyak orang beribadah berakhir curiga kepada Allah, bahkan berakhir suudzon kepada Allah. Nah, ini akhirnya dia ngambil isinya setiap hari bukan munajat tapi protes. Protes kepada Tuhan. Ini berbahaya bagi pertumbuhan iman kita. Iman kita. Ini ada satu kisah yang barangkali nanti akan saya sampaikan mengenai hubungan konflik seseorang ya dengan takdir ini. Ya, dengan takdir. Kenapa ini seringkali menimbulkan, bahkan bukan hanya menyangkut soal konflik dia dengan sang khalik, tapi konflik kepada sesama. Ini soal takdir ini. Pemahaman terhadap apa yang sebenarnya dikehendaki oleh Allah dan apa yang dikehendaki oleh manusia bisa berserasi enggak ini? Dua kehendak yang berbeda ini. Nah, inilah. Ini supaya kita selesaikan agar apa ke depan kita ini berhubungan dengan Allah juga plong, berhubungan dengan kehidupan yang akan kita lalui ini juga merdeka. Ini penting karena apa? Tanpa sedemikian rupa kita hidup, maka yang disebut bahagia barangkali dalam 2 tanda kutip itu tidak akan pernah Anda temukan. Ya. Jadi apa sebenarnya takdir? Takdir itu ya kepastian yang sudah ditulis oleh Allah dalam qadha, lalu disebut qadha dan qadar. Di rukun iman itu ada iman kepada takdir baik dan buruk dari Allah, disebut begitu. Nah, kalau orang memahami dengan salah kata baik dan buruk dari Allah, ini bisa bingung. Loh, saya kemarin maksiat berarti ditakdirkan juga dong. Nah, gimana ini? Nah, karena itu harus dilihat ya. Rukun iman itu iman itu kan tempatnya di hati. Bukan di pikiran. Banyak orang berpikir lalu mengatakan, oh Islam itu benar. Tapi kenapa dia nggak beriman? Karena tidak masuk di hati. Nah, al-imanu tasdiqun bil qalb. Pembenarannya terus dengan hati, bukan dengan pikiran, apalagi sekadar ucapan.
Nah, karena di hati, maka hati kalau ditanya ini, hai hati, gitu, menurutmu baik dan buruk itu dari mana datangnya? Dari Allah. Itu kata hati, kata iman kita paling dalam. Tapi kalau menurut akal pikiran, dan akal pikiran pun diberi porsi oleh Allah. Diberi porsi. Ma asabaka min hasanatin faminallah. Seluruh kebajikan yang datang, itu datangnya dari Allah. Wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Kalau buruk itu dari dirimu. Ya. Ini porsinya akal pikiran. Porsinya hati. Al-iman bil qadar, bil qada wal qadar, khairuhu wa syarruhu minallah. Iman pada takdir Allah, baik dan buruk itu dari Allah. Kasusnya apa ini? Paling mudah melihat kasusnya Nabi Adam alaihissalam. Ya, Nabi Adam itu pernah berbuat buruk di surga, melanggar perintahnya Allah. Menurut akal pikiran dan diri Nabi Adam, akal pikiran dan diri ini maksudnya, Nabi Adam mengatakan, ya aku berdosa Allah. Maka aku mengucapkan, dua orang ini, Adam dan Hawa mengucapkan, Rabbana zolamna anfusana. Ya Allah, kami zalim diri kami Tuhan. Ini karena melihat diri dan akal pikiran. Nah, tetapi kalau menurut hakikat hati, apa kata Nabi Adam setelah diturunkan dari surga ke dunia? Alhamdulillah ya Allah, Engkau takdirkan aku dulu bersalah di surga. Seandainya aku tidak pernah bersalah di surga, aku tidak akan pernah kenal dunia ini, dan aku tidak akan pernah beranak pinak, aku tidak akan pernah menjadi nabi, tidak pernah menjadi rasul, tidak pernah menjadi abul bashar, dan tidak akan lahir itu namanya junjunganmu yang paling hebat, Muhammad Rasulullah SAW. Betapa banyak sebuah kesalahan melahirkan kedekatan akhirnya dengan Allah. Ini kalau disurvei, ya, umat Islam seluruh dunia sekarang ini, rating tertinggi orang dekat dengan Allah itu akibat salah dulu. Ada banyak yang tidak akibat salah karena dia taat, bagus. Tapi kalau disurvei, habis berdosa, wah, tobatnya nggak karuan, lebih dekat tiba-tiba. Begitu juga Nabi Adam. Dulu ketika di surga tidak disebut sebagai nabi, sebagai rasul, bapak manusia, sebagai khalifatullah, tidak. Itu hanya ketika diturunkan. Nah, karena itu ini perlu, ini soal pembebasan diri, ya. Cara membangun husnudzon kepada Allah ini penting. Tanpa itu, hidup ini depresif terus, tertekan. Tuhan kenapa sih kok begini? Besok selesai, kok ada lagi sih Tuhan? Tiap hari tidak Allahumma, tapi protes pada Allah. Padahal Allah itu disebut di Al-Quran, la yus'alu amma yaf'al. Allah tidak berhak dipertanyakan apa yang dilakukan oleh Allah kepada makhluknya ini. Wahum yus'alun, tapi manusia yang akan dipertanyakan, dimintai pertanggungjawaban. Nah, ini hubungannya dengan ikhtiar. Ikhtiar. Nah, jadi ini penting. Jadi bagaimana ini? Nah, ini ada hikmah berikutnya. Bunyinya arih nafsaka minat tadbir. Fama qoma bihi ghairuka latak. Angka latakum bihi linafsik. Arih nafsaka minat tadbir. Arih nafsaka. Fama
qoma bihi ghairuka angka. Ini sastranya sangat tinggi sekali. Kalau orang belajar sastra Arab, melihat hikmahnya Ibnu Athaillah ini dahsyat sekali. Ya. Angka la takum bihi li nafsik. Bebaskan dirimu dari mengatur hal-hal yang diatur oleh Allah. Nah gitu ya. Itu artinya apa? Manusia ini kenapa hidupnya nggak pernah bebas? Karena pengen ngatur Gusti Allah. Gitu. Doa, Allahumma, ya Allah pokoknya besok pagi harus di Tuhan. Dan bentuknya, ijabahnya harus begini. Diatur Allah. Orang berikhtiar, Tuhan nanti suksesnya harus begini loh Tuhan. Tek. Diatur Gusti Allah. Jadi ini yang tidak harus kita bebaskan adalah hal-hal yang sudah diatur oleh Allah. Apa saja yang diatur oleh Allah. Nah itu yang penting. Satu, tadi takdirnya Allah. Itu yang ngatur Allah semua. Nggak ada campur tangan sedikit pun makhluknya. Dua, pahala, balasan seluruh amal kita diatur semua oleh Allah. Jangan pernah ngatur pahala, ngatur balasannya Allah. Stres nanti malahan. Ya. Dua, soal kapan kita lahir, kapan kita mati, diatur semua oleh Allah. Nah, kita ini sebenarnya minggu ini suasana kita bahagia atau sengsara ya, satu minggu ini sudah ada catatannya oleh Allah. Maka disebutkan ada Lailatul Qadar, ada takdir itu, qadar itu takdir, malam kepastian itu malam takdir sebenarnya. Itu takdir tahunan. Ada takdir seumur hidup kita ditentukan ketika kita di kandungan 4 bulan itu. Ya, itu soal kehidupan kita dari lahir sampai mati nanti. Ada takdir mingguan, itu malam Jum'ah. Maka di malam Jum'ah kenapa kita harus banyak dekat dengan Allah. Seperti juga Lailatul Qadar. Itu hanyalah untuk memberi pointers, pertanda. Seminggu dari Jumat ini ke Jumat ke depan, Anda banyak meraih kebajikan. Kalau malam Jumat banyak dekat dengan Allah, banyak baca sholawat dengan pada Rasulullah. Nah itu. Nah ini bebaskan, merdekakan dirimu dari mengatur hal yang banyak yang sudah diatur. Nah nanti tentu fama qoma bi ghairuka, hal-hal yang sudah diatur oleh selain dirimu, yaitu Allah. Sebenarnya bukan hanya ini memiliki hal yang artinya begini, dalam kehidupan kita sehari-hari, manusia itu kadang-kadang juga kepengen ngatur urusannya orang lain, gitu loh ya. Nah, itu sumber depresif itu di situ. Hal-hal yang diatur orang lain, ya sudah itu urusan temanku, atasanku, ini udah. Ini. La takum bihi li nafsik. Anda jangan intervensi. Hidup ini kalau proporsional enak. Mekanis sekali hidup ini jadinya. Nah, ya. Mekanis yang enak gitu maksudnya. Nah, ini perlu maka kalimat yang setelah ini itu bunyinya begini. Ijtihaduka fima dhuminalak. Seriusmu terhadap hal-hal yang dijamin oleh Allah. Ya. Sudah dijamin kok serius. Itu misalnya begini. Anda bertamu ke seseorang atau ke tetangga, disuguhi makanan, ya jelas makanan itu halal, bersih. Mari Pak, sebentar saya bawa ke laboratorium dulu seluruh makanan ini. Nah ini namanya kita nggak yakin kepada yang kasih makanan kita.
Dari awal. Ya kapan kita makan? Bisa-bisa diusir oleh tuan rumah kita. Begitu juga Allah, begitu. Kamu ibadah, saya kasih pahala, sudah, ya. Jangan kamu urus serius dengan pahalaku. Tugasmu adalah menjalankan apa yang saya tuntut kamu sebagai hambaku. Dah, titik. Nah, nanti jangan sampai kita itu kabotan, kalau orang Jawa bilang kabotan swargo. Gitu. Kemana-mana mikul surga kita. Gitu. Nanti begitu dia berdosa, dia bilang masih saldo surga saya, katanya gitu. Nah ini, ya, supaya apa? Kita ini ikhlas banget. Ikhlas banget. Kita saja kalau memberi uang kepada seseorang, habis itu kita pikir uang itu, uangku tadi dibikin apa ya oleh temanku tadi? Sudah diapakan? Dibelanjakan untuk apa? Kalau teman kita yang kita kasih tadi tahu pikiran kita, uang kita itu bisa dikembalikan ke kita lagi. Waduh, nggak enak makan uangmu, bisa begitu. Jadi ini gambaran supaya kita ini tidak begitu serius mengurus hal-hal yang sudah dijamin. Orang beriman dijamin masuk surga misalnya. Jaminan Allah ini. Ya karena itu tugas kita menguatkan iman setiap hari. Bukan ngurusi surga. Bukan mengurusi surga. Itu namanya kita nggak yakin kepada yang jamin. Doa. Tugas kita berdoa. Perintah Allah kepada manusia itu berdoa. Bukan ngurusi ijabahnya doa. Bisa-bisa orang frustasi berdoa. Sekian bulan kok belum, sekian tahun kok belum. Nabi Musa alaihissalam 40 tahun berdoa satu hal, baru diijabah. Dan beliau tetap semakin berdoa, semakin berdoa, semakin berdoa. Tidak putus asa. Amma yujibul muttar idza da'ah. Nah, itu ayat Al-Quran yang menggambarkan Nabi Musa, ya. Rupanya orang berdoa itu supaya orang merasa terdesak sebenarnya. Dan terdesak itu penting. Seringkali manusia mulai tidak butuh kepada Allah. Mulai tidak butuh. Tuhan, aku sudah cukup kok. Aku gak butuh engkau. Ini kegilaan spiritual menurut saya. Karena begitu kita tidak butuh kepada Allah, kita sedang lepas dari orbit kehambaan kita. Kalau kamu tidak butuh aku, kata Allah, kamu lalu jadi hambanya siapa sekarang? Diam-diam kita mengatakan, ya saya sudah jadi hambanya diriku sendiri, hambanya nafsuku, hambanya duniaku Tuhan, hambanya cita-citaku, angan-anganku yang sudah tercapai. Diam-diam kita mengatakan begitu. Karena itu wa taqsiruka fima tuliba minka dalilun alantimasil basirah minka. Sembrono, meremehkan. Manusia ini memiliki potensi meremehkan. Meremehkan apa? Meremehkan hal-hal yang dituntut oleh Allah. Isinya tuntutan itu apa ya? Tuntutan itu ada di balik seluruh perintah Allah, di balik seluruh larangan Allah, di balik seluruh pelajaran-pelajaran masa lalu yang dituangkan oleh Allah dalam kitabnya. Itu mengandung perintah, tuntutan, larangan, pelajaran, pendidikan. Itu yang dituntut kepada kita. Tapi kita seringkali lebih banyak meremehkan. Nah, ketika kita lebih serius mengurus jaminan Allah, tapi meremehkan perintahnya, tuntutannya, larangannya, itu tandanya intimasul basirah. Mata hati kita sedang tertutup. Jadi itu sangat sederhana sekali. Misalnya malam-malam capek, ini
saya nggak usah zikir, nggak usah baca Quran, nggak usah sholat. Nah, kenapa ya kok muncul begitu? Oh, hatiku sedang tertutup. Produknya begitu. Maka dari sinilah memahami takdir itu dan ikhtiar itu ada dua. Kalau dari dimensi akal pikiran yang disebut syariat, akal pikiran hubungannya dengan syariat, itu takdir bisa ikhtiar bisa merubah takdir. Karena Nabi menyebutkan usaha yang keras bisa merubah takdirmu, doa yang luar biasa bisa merubah takdirmu. Syariatnya begitu. Hakikatnya bagaimana? Nah, ini cara memahami supaya Anda lebih bebas nanti. Kalau Allah menakdirkan Anda, seseorang itu, Allah mau menakdirkan kita naik derajat kita nih. Naik nih derajat kita di mata Allah. Maka Allah pun membuka pintu hati orang itu untuk ikhtiar, mujahadah, taat kepada Allah. Tiba-tiba begitu. Dan sebaliknya, hambaku di sana dicatat, hari ini, hari itu sedang saya turunkan derajatnya. Maka Allah pun menakdirkan si hamba ini berusaha nuruti hawa nafsunya saja sampai maksiat. Nah itu. Jadi hidup ini sebenarnya kalau dari dalam keluar, hidup ini menjalani tanda-tanda. Tanda-tanda kehendak Allah. Tapi kalau keluar dari luar ke dalam diri kita, maka hidup ini adalah isinya pendidikan dari Allah. Ya, pendidikan. Kita dididik, kenapa Allah mendidik? Supaya hambaku, kamu itu menjadi lebih dekat kepadaku dan derajatmu luhur di hadapanku. Ini saking cintaku kepadamu, hambaku. Nah, itu loh. Nah, ini proses-proses pembebasan ini, manusia harus kembali apa yang dikatakan oleh Ibnu Athaillah nanti di belakang. Min alamatin nujahi fin nihayah ar-ruju' ilallah fil bidayah. Ar-ruju' ilallah. Tanda-tanda orang itu sukses akhirnya, semua hidup kita di dunia atau kinerja kita di dunia atau apa saja. Ar-ruju' ilallah, kembali kepada Allah fil bidayah. Ketika memulai, gitu. Kita itu memulainya sudah mengembalikan semuanya kepada Allah atau ketika sedang mentok saja baru kembali kepada Allah. Lah ini. Manusia, aku kok memulai segala sesuatu ini dengan caraku, hatiku kembali kepada Allah. Kembali kepada Allah itu dengan cara apa? Kadang-kadang orang kan bingung, Pak, saya ini juga kepengen kembali kepada Allah, tapi caranya gimana ya? Lewat pintu mana saya kembali ini? Pintunya banyak sekali, saya bingung. Kira-kira kayak orang kalau di Masjidil Haram itu pintunya banyak dan pintunya sama. Tadi keluar masuk lewat sini, keluar kok lewat sono, mau masuk lagi bingung lagi. Nah, itu suasana kepengen masuk. Pintu Allah terbuka, dari mana masuknya? Pertama kali kita masuk dari al-i'timad billah. Yang aku andalkan adalah Allah, karena engkau ini yang menciptakan amalku, menciptakan ikhtiarku, engkau juga. Engkau juga, hakikatnya Allah juga. Loh, tapi kok amalku buruk? Ya, itu berarti Allah menciptakan takdir, menakdirkan kita untuk jauh dari Allah, lalu kita ditakdirkan buruk saja, nggak mau kembali kepada Allah. Ar-ruju' ilallah. Yang kedua, as-sabru billah, sabar. Loh, bersama Allah itu harus sabar. Allah itu luar biasa, takdirnya itu begitu cepat, per 0, sekian detik nggak terhingga. Cepat sekali. Perubahannya juga cepat.
Hari ini kita tertawa, 1 jam lagi nangis, 1 jam lagi kita pegang-pegang kepala kita gitu ya. Habis itu senyum lagi cuma 5 menit, 2 jam mikir. Kok cepat sekali nih perubahan-perubahan. Yang kita pikir, ya Allah ini problem luar biasa nih ke depan ini. Gimana nih ya? Gak taunya kelutik, ada jalan keluar di luar dugaan. Gitu ya. Seneng kita, alhamdulillah, wah beres. Datang lagi masalah, itu tiba-tiba di luar dugaan kita lagi. Itu artinya takdir Allah itu begitu cepat. Maka para arifun, orang-orang yang mengenal Allah, begitu dia diberi satu anugerah, dia nggak gembira. Karena ini sebentar lagi juga berubah menjadi duka, bisa. Begitu juga diberi duka, juga nggak susah. Sebentar lagi akan ada kegembiraan di balik ini. Biasa-biasa saja, katanya begitu. Di balik suka dan duka, yang penting aku tetap bersamamu Allah. Kata mereka begitu. Karena ini siratal mustaqim ini, yang lurus ini, yang lempeng ini, tidak ada hubungannya dengan fluktuasi suka dan duka, sukses dan gagal, ya, enak dan tidak enak. Tapi aku tetap di jalanmu yang lurus, lempeng. Nah ini, seluruh ajaran di Al-Quran maupun hadis itu, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah jalan yang lurus. Lempeng secara zahir, lempeng secara batin. Kepadamu Allah. Nah ini pentingnya ar-ruju ilallah di awal mulai niat kita, tekad kita, ide kita, itu semua harus, ya Allah ini semua harus kukembalikan kepadamu, karena memang akan kembali kepadamu. Kenapa Allah menciptakan varian yang luar biasa terhadap amaliyah kita dan kehidupan manusia yang berbeda-beda ini? Supaya dia lebih kenal Allah sebenarnya. Ini bisa dirasakan, gitu ya. Misalnya saya sering sampaikan soal, ini barangkali Anda pasti punya anak-anak yang Anda sekolahkan, dimulai, kamu belajar, nawaitu tolabul ilmi, sekolah ini untuk liridho ilah, mencari ridho Allah demi liwajhillah. Soal kamu jadi apa, karirmu apa, kepengen, biarkah serahkan pada Allah. Tapi nawaitunya harus itu. Sebab apa? Ketika dia menjadi ilmuwan, ya, ilmu pengetahuan itu malah akan bisa menghijab dirinya dari Allah kalau sejak awal nawaitu mencari ilmunya itu tidak dalam rangka liridhoillah. Dan ini berjuta-juta anak didik yang tidak tahu kenapa dia mencari ilmu. Tak lebih dari aku supaya pinter, supaya nanti hidupku begini. Tuhan begitu hilang begitu saja dari tujuan pendidikan. Coba. Ya, ini mengerikan sebenarnya, mengerikan. Anak cucu kita nanti gimana kalau tidak. Ya mulai dari anak-anak kita. Makanya saya sampai mengingatkan khususnya kepada ibu-ibu, kalau bapak kan sering lupa kepada anaknya, gitu. Berangkat sekolah salim ke ibunya, cium tangan, ibunya mengingatkan, baca istighfar dulu 21 kali, sholawat 21 kali, silahkan berangkat. Itu kalau dari kelas 1 SD sampai kelas 6 SD dilakukan si anak itu. Nanti dia hidup di Eropa, di tengah kehidupan yang gak karuan misalnya. Hatinya terkontrol terus dengan Allah. Kepekaan dia kepada Allah luar biasa. Nah, jadi kalau Anda punya putra, ingetin itu. Gitu. Paling enggak ya minimal istighfar lah. Paling enggak istighfar dan sholawat. Baru silahkan berangkat. Minimal ibunya juga yang disalimi atau bapaknya, ya Allah anakku istighfar, anakku sholawat, aku kok tidak. Gitu. Nah ini,
Ya, ini interaksi membangun kesalehan generasi khairul ummah, generasi terbaik umat. Dimulai dari hal-hal yang sangat sederhana. Yang paling dekat. Nih. Jadi Bapak Saudara sekalian, jadi ini cara kita supaya merdeka. Nah, manusia itu ini ada lagi yang lebih fundamental lagi. Dicontohkan misalnya, kenapa sih jenazah itu kok ditakbiri 4 kali ketika sholat? Ya, ditakbiri 4 kali. Ini ada satu kisah Abu Yazid Al-Bistami. Selama 8 tahun dia riyadhah. Riyadhah itu olah ruhani, ya zikir, ya puasa, sholat, itu aja hidupnya. Selama 8 tahun hanya kepingin mohon kepada Allah ada sesuatu yang mengikat gandoli kalau bilang hatinya. Pokoknya kalau beribadah ada aja yang gandolin. Ada enggak? Pokoknya ada. Di Riyadhah sampai sekian tahun itu loh. Dengan kesabarannya beliau. Akhirnya apa? Tiba-tiba ada satu pengalaman spiritual beliau. Beliau melihat mayat di depannya. Masih terbungkus kain kafan itu. Mungkin orang bilang ini pocongan atau apa. Lihat. Dilihat kok dirinya sendiri. Abu Yazid sendiri itu. Langsung beliau bertakbir 4 kali. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Hilang itu. Dan yang sesuatu yang gandol di hatinya selama bertahun-tahun itu hilang juga. Pokoknya rasa enggak ada aja yang ngiket gitu loh. Kayaknya ada yang ngiket, ada yang ngiket gitu. Nah, muridnya bertanya, guru, kenapa engkau sampai membaca takbir 4 kali? Nah, ini rahasia takbir dalam jenazah. Iya, takbir pertama saya menakbiri setan dan iblis. Takbir yang kedua saya menakbiri hawa nafsu saya dan seluruh instrumen-instrumen yang mendukung nafsu saya. Takbir yang ketiga saya menakbiri dunia dan akhirat. Katanya gitu. Jadi neraka surga harus takbiri semua. Takbir yang keempat, menakbiri segala hal selain Allah. Itu artinya apa? Ini bisa rujuk. Orang kalau sudah 4 ini elemen ini tadi ditakbiri, ya orang bisa langsung kembali kepada Allah. Nah, ini kenapa jenazah selalu dikaitkan, ya dia semoga kembali di sisi Allah. Ya memang Islam satu-satunya agama yang menghantar jenazah itu dengan takbir 4 kali di dalam sholat itu tadi. Supaya benar-benar arruju ilallah, kembali kepada Allah benar. Nah ini, gambaran-gambaran ilustrasi ini tentu saja satu metafor agar kita ini terus-menerus berjuang. Nah, berjuang itu wilayah-wilayah yang harus kita urus. Kenapa kita bekerja? Kok enggak pasrah saja pada takdir? Oh iya, bekerja itu dituntut, diperintah oleh Allah. Rizki itu urusan Allah. Tapi manusia intervensi pada rezeki. Rezekiku harus begini loh Tuhan. Lah ini. Rizki itu diurus oleh Allah. Tugas kita bekerja sebaik-baiknya. Rizki itu juga tidak akan pernah berpindah ke tetangga, ke teman, ke saudara, enggak. Wah, rezekiku kok pindah ke dia ya, enggak ada itu. Ya. Jadi dengan begitu orang, nah pekerjaan ini, misalnya contoh ikhtiar bekerja, berusaha, apakah Anda jadi profesional atau menjadi entrepreneur dan seterusnya, itu pertanda Anda sedang menyiapkan wadahnya rezeki. Hanya menyiapin wadahnya saja. Allah akan mengucurkan langsung rezeki itu
kalau wadahnya siap. Tapi kadang-kadang orang mulai intervensi lagi. Tuhan, saya sudah siap, 1 ember ini wadah saya. Kenapa ini air kok cuma 1 gelas yang dikucurkan? Gitu. Menurut kita 1 ember sudah. Kata Allah, iya di sudut embermu sebelah sana ada racun. Kalau tak penuhi embermu, ya mati semua. Artinya begitu banyak orang dilimpahi nikmat tetapi berubah menjadi istidraj, berubah menjadi bencana. Itu karena ada racun tadi. Nah, makanya harus ada tazkiyah, istighfar. Setiap hari kita itu diperintah istighfar oleh Allah. Istighfar. Minimal 100 kali, nggak bisa ya 70 kali. Nggak bisa ya sabar habis sholat astagfirullah wa atubu ilahi yang 3 kali itu silakan. Tetapi istighfar itu ada mengklirkan seluruh kerumitan-kerumitan hidup yang dihadapi oleh si hamba ini, yang sesungguhnya si hamba ini ya nggak mampu menangani hidupnya sendiri. Tanpa Allah. Nggak mampu loh kita. Jangankan menangani hidup. Kebutuhan kita sendiri aja kita nggak tahu. Saya besok harus bernapas berapa kali ya? Nggak tahu kita. Mataku harus berkedip berapa kali. Jantungku harus berdetak berapa kali besok. Darah-darahku ini butuh sesuatu berapa. Apa saja yang dibutuhkan untuk besok ini. Apalagi minggu depan, apalagi bulan depan, apalagi tahun depan. Nggak ngerti. Yang ngerti kebutuhan kita ya yang menciptakan kita. Allah. Maka tidak ada alasan lain kalau kita harus terus mengembalikan hati ini kepada Allah. Nah, lalu kita bersama Allah kita menjalani hidup ini untuk menuju kepada Allah. Bukan menuju kepada yang lain. Nanti kita bisa stres kalau menuju kepada yang lain. Baik, mungkin ada hal-hal yang bisa didialogkan, silakan. Kalau tidak ada akan saya tutup dengan satu ungkapan yang indah bahwa al-bidayat majlatun nihayat. Awal itu hakikatnya pantulan akhir. Bukan akhir itu pantulan awal. Selama ini dalam mindset pemikiran kita, akhir itu ya akibat awalku ini. Hakikatnya awal kita ini, di dunia ini, pantulan akhirat kita. Jadi kita ini sebenarnya sudah bisa, aku ini sedang di neraka apa di surga ya detik ini. Itu ya. Aku ini sedang kepleset apa, sedang tetap lempeng di siratal mustaqim apa enggak ya. Itu pantulan ukhrawiyah kita. Maka oleh Allah diberi amnesti, ya. Aku tahu hambaku, kamu ini lemah, gak berdaya. Oke, kamu kalau kepleset ya cepat istighfar. Jangan biarkan terlalu lama tenggelam di dalam kepleset tadi. Cepat istighfar, kembali kepadaku. Aku terbuka terus untukmu. Astagfirullah. Maka perbanyak, ya. Salah satu hal yang amaliyah, ya, amaliyah zikrullah yang bisa seringkali bisa membebaskan secara psikologis, istighfar. Kenapa? Anda mulai mengakui kehambaan kembali. Itu yang disebut fitrah. Aku ini sepuncak-puncak perjalanan seseorang, manusia, makhluk Allah ini, begitu ketemu Allah, ana abduk, ternyata aku ini hambamu Allah. Kembali begitu lagi. Lah untuk menjadi hamba ini perlu terus setiap hari dibersihkan diri kita. Astagfirullahaladzim. Terus. Ya. Jadi jangan pernah kita lalu merasa, wah aku sudah gak punya dosa, aku suci kok.
aku lebih hebat dibanding kawanku, tetanggaku. Wah, itu namanya kita sedang berdosa dan sedang disiksa oleh Allah. Muncul kesombongan, ketakjuban diri, merasa lebih dibanding yang lain. Ini, aku lagi cepat kalau sadar, astagfirullahaladzim. Gitu aja. Ya. Jadi agama ini sangat mudah dan Allah mencintai hal yang mudah. Yassiru wala tu'assiru. Beri kemudahan. Yang mudah itu apa? Yang mudah itu kembali kepada Allah. Yang sulit apa? Yang sulit kalau kembali kepada dunia dan makhluk Allah. Karena segala persoalan itu pasti soal makhluk. Soal nafsu kita. Kalau kembali kepada Allah, sebenarnya nggak ada masalah itu. Allah membukakan pintunya luar biasa. Dan husnudzon tadi. Itu dilatih, jangan pernah kita itu curiga kepada Allah. Dan akhirnya akan saya tutup dengan satu kisah seorang pemuda ahli ibadah. Ibadah sangat luar biasa. Dia sujud kepada Allah, bertasbih terus. Sampai malaikat Jibril sangat-sangat kagum. Ini pasti ahlul jannah, ahli surga ini. Saya bangga. Saya tak lapor kepada Allah. Tuhan, ada hambamu si fulan, ahli ibadah. Gak pernah maksiat ini. Boleh gak saya kasih kabar kalau dia ini ahli surga? Boleh. Tapi kamu lihat dulu di Lauhul Mahfudz sana. Takdirku pada si hamba ini ahli surga apa ahli neraka? Dilihat oleh Jibril. Loh, kok ahli neraka ternyata? Kaget Jibril. Tuhan, kasihan ini hambamu ini. Biar berhenti beribadahlah. Dia sekarang ini ahli neraka, ternyata ahli neraka dia. Boleh nggak saya kasih tahu? Silakan, kata Allah. Hei, fulan, kamu ini sebenarnya ahli neraka, untuk apa kamu beribadah? Si fulan ini tetap saja beribadah. Sampai 3 kali Jibril mengatakan. Akhirnya si fulan ini menjawab, iya Jibril, aku dengar kok kamu sejak tadi ngomong kalau aku ini ahli neraka. Terus kenapa kamu terus sujud, bertasbih, bersyukur? Loh Jibril, kenapa saya harus berhenti bersyukur, taat, ibadah? Takdirnya Allah itu sempurna Jibril. Tidak ada yang cacat. Termasuk menakdirkan aku menjadi ahli neraka. Tetap saja takdirnya Allah sempurna. Kaget Jibril. Wah ini kontroversial ini orang. Katanya, aku mau lapor lagi kepada Allah. Tuhan ini hambamu nih. Gimana ini? Kata Allah, ya kamu lihat lagi di sana, di mana? Lauhul Mahfudz. Bagaimana sebenarnya dia? Dilihat lagi Jibril. Kaget. Loh kok jadi ahli surga dia? Tadi neraka tadi. Bingung Jibril. Tuhan boleh nggak saya kasih tahu kalau dia itu sebenarnya ahli neraka? Nggak apa-apa, silahkan. Kasih tahu. Hai fulan, ternyata kamu ahli surga. Tapi si fulan ini ya biasa-biasa saja. Tidak kemudian lebih alhamdulillah juga enggak. Tetap saja alhamdulillah seperti dia mendengar informasi kalau dia takdirnya ahli neraka. Ini artinya apa? Ini loh kekuatan ridho. Ya, ridho ini luar biasa. Maksudnya gimana? Ini hebatnya manusia si fulan ini. Hei Jibril, mana mungkin ridho ada di neraka? Mana mungkin azab ada di surga? Maksudnya gimana? Kalau orang ridho, ini ahli ibadah ridho terhadap takdir, termasuk neraka. Ya sesungguhnya ya mustahil lah. Wong aku ridho kok masukin neraka. Begitu juga ada orang sedang disiksa oleh Allah walaupun kelihatannya beribadah misalnya, tapi dia sesungguhnya lagi jauh dari Allah.
Mana mungkin ada siksa tempatnya di surga. Ya, demikian wa'afu minkum. Allahu muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.